Halo, namaku Herlina Wayu Andini dengan NIM 2110123120026. Halo, perkenalkan, aku Rata Fida Zahra dengan NIM 2110123140117. Halo, kenalin nama aku Palastia Anindita Jumaya dengan NIM 2110123130026. Hai, perkenalkan nama aku Satria Deguna Himawan dengan NIM 21101314017. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Anggara Kusuma dengan NIM 2110123140158. Holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar, direkam dan kemudian direkonstruksi sehingga objek seolah-olah berada pada posisi yang relatif. Kemudian ada produk dari holografi, yaitu hologram. Hologram terbentuk dari dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak sebagai gudang informasi optik. Informasi optik ini kemudian akan membentuk sebuah gambar, adegan, dan pemandangan. Jadi hologram itu memiliki manfaat di berbagai bidang, contohnya bidang teknik, kedokteran, dan juga bidang pemetaan. Nah, pada bidang teknik, hologram ini digunakan sebagai pengukur tegangan, regangan, dan juga getaran. Sedangkan pada bidang kedokteran atau dunia kesehatan, hologram dapat digunakan untuk memvisualisasikan data pasien. Dan pada saat ini juga banyak perusahaan yang telah menghasilkan gambar holografik 3D dari struktur termasuk otak, hati, paru-paru, dan yang lain-lain. Pada bidang pemetaan, hologram dapat digunakan untuk peta holografis dalam bentuk 3D. Peta holografis ini berguna dalam skenario, evakuasi bencana, dan juga penyelamatan. Klasifikasi hologram berdasarkan ketebalan hologram. Hologram berbentuk tipis atau tebal. Sebuah parameter phi dapat digunakan untuk membedakan antara hologram tipis dan tebal. Sebuah hologram dapat dikatakan tipis apabila phi kurang dari 1. Hal ini telah dibuktikan bahwa hologram tipis yang ditambah dengan teori gelombang berlaku untuk memiliki urutan 1. Jadi, kriteria dari phi tidak selalu cukup. Sebuah hologram mungkin juga disebut tipis jika emulsi ketebalannya lebih rendah dari jarak phi. Hologram seperti ini menggunakan beberapa ketentuan. 1. Ketentuan 0 jika sinar acuan ditransmisikan secara langsung. 2. Ketentuan 1 jika penyebaran menghasilkan bayangan maya. 3. Ketentuan -1 jika penyebaran sama dengan intensitas untuk ketentuan menghasilkan gambar konjungsi. Dan 4. Lebih besar dari 1 jika penurunan intensitas. Sebuah hologram yang berkolom atau tebal dapat dikatakan sebagai superposisi dari 3 dimensi rekaman terukur pada kedalaman dari emulsi menurut hukum Bragg. Rencana pengukuran pada volume hologram menghasilkan perubahan maksimal pada indeks bias atau indeks penyerapan. Kesimpulan dari hukum Bragg adalah volume hologram merekonstruksi bayangan maya pada posisi ahli dari objek jika sinar rekonstruksi bertepatan dengan sinar acuan. Namun, bagaimanapun juga, gambar konjungsi dan ketentuan penyebaran yang lebih tinggi tidak termasuk di sini. Hologram memiliki beberapa karakteristik yang unik. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, cahaya. Cahaya yang sampai ke mata pengamat berasal dari gambar yang sudah direkonstruksi dari hologram adalah sama dengan yang berasal dari objek aslinya. Yang kedua, hologram dari suatu objek yang tersebar dapat direkonstruksi kembali dari bagian kecil hologram. Jika sebuah hologram pecah berkeping-keping, masing-masing bagian dapat digunakan untuk mereproduksi lagi keseluruhan gambar. Yang ketiga, ada dari sebuah hologram dapat direkonstruksi jadi dua gambar. Biasanya gambar yang pertama adalah gambar nyata, pseudoskopis, dan gambar maya ortoskopis. Dan yang keempat, sebuah hologram tabung dapat memberikan pandangan 360 derajat dari objek. Yang kelima, lebih dari satu gambar independen
yang dapat disimpan dalam satu plat fotografi yang sama yang dapat dilihat dari satu persatu dalam satu kesempatan. Cara kerja hologram. Secara umum, hologram merupakan sebuah proses penampilan gambar yang terbentuk akibat terbentuknya pola pencampuran sinar ketika dua sinar laser bertumpukan pada suatu permukaan hologram. Salah satu sinar tersebut dinamakan reference beam, yaitu sinar yang tidak memantul pada objek. Yang kedua, sinar yang bernama object beam, karena memantul dan mengenai objek. Cara kerja teknologi ini cukup sederhana. Sistem hologram menggunakan proyeksi holographic laser project atau disebut HLP dan sensor inframerah untuk membuat layar yang mendukung gerak multitouch. Teknologi ini dapat bergerak, berputar 360 derajat dan bersuara.